Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra, wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairan nas anfa'uhum linnas. Sadaqallah wa sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sesepuh tokoh masyarakat, para alim ulama, para asatidz, para hujjaj, bil khusus Ketua DKM Masjid Jami'addin beserta pengurus yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga guru-guru kita yang alhamdulillah pada pagi ini ikut bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini. Kita doakan mudah-mudahan para asatidz, guru-guru kita diberikan ilmu yang manfaat, diberikan kesehatan lahir dan batin, juga mudah-mudahan senantiasa selalu dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa ta'zim saya. Demi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita selalu tidak bosan-bosannya bersyukur kepada Allah. Karena dengan kita bersyukur, hidup kita ini akan makmur. Dengan kita bersyukur, hidup kita ini akan senantiasa teratur. Dengan bersyukur kita akan diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah. Tanpa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mustahil semua itu kita dapat. Sering kita dengar ayatnya, bahkan hafal ayat tersebut, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabil syadid. Jika kita pandai mensyukuri nikmat Allah, la azidannakum, maka pasti kata Allah akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Wa la in kafartum min adzabil syadid, sesungguhnya kalau kita ini tidak mau terima kasih sama Allah, tidak mau bersyukur kepada Allah, inna azabil syadid, sesungguhnya azab Allah amat pedih. Makanya kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita termasuk orang yang kufur nikmat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya min yaumi hadza ila yaumil jaza, dari saat ini sampai nanti kita di saat akhir kehidupan, sakaratul maut, ketika nyawa berpisah dari jasad kita. Di saat itu pun kita berharap syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika dihantarkan jasad kita ke alam barzah, di alam barzah pun kita berharap syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun di saat kita di padang mahsyar,
penentuan di saat akan dihisab, dihitung amal kita, akan ditanya nikmat-nikmat yang pernah kita peroleh. Begitupun saat itu Nabi kita Muhammad SAW diizinkan oleh Allah untuk memberikan pertolongan syafaat kepada umatnya, maka saat itu pun kita berharap mudah-mudahan kita berada di barisan baginda Nabi kita Muhammad SAW bi syafaati Rasulullah SAW. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah di penghujung bulan Syawal. Ini kayaknya hari ini cepat banget. Iya, cepat banget. Ketemu lagi Jumat. Ya. Jemaah rahimakumullah. Berjalannya waktu, ujug-ujug udah mau habis ini Syawal. Ketemu Zulqa'dah, Zulhijjah. Ya, mudah-mudahan ketemu lagi bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, karena kita ini kalau tidak bisa memanfaatkan waktu, luar biasa banyak kerugian kita ini hadir. Makanya jamaah kita alhamdulillah masih atin terus diadakan kegiatan-kegiatan keagamaan supaya kita ini bisa menyeimbangkan antara ubudiyah dan muamalah kita. Alhamdulillah subuh ini jamaah rahimakumullah atin masih luar biasa banyak. Tadi ada sekitar 250 ada ya? Ada alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah luar biasa. Jamaah rahimakumullah. Memang yang namanya sholat subuh ini beda dengan sholat fardu yang lainnya ya. Ada dua sholat yang bagi orang munafik ini berat, sholat isya dan sholat subuh. Makanya sholat isya nggak sembarangan pahalanya. Kalau kita sholat isya berjamaah, pahalanya itu sama dengan melakukan sholat setengah malam. Kalau sholat subuh itu pahalanya sama dengan melakukan sholat semalam suntuk. Jujur nih bapak-bapak, udah pernah belum ngalamin sholat dari mulai isya sampai subuh nggak tidur, sholat terus? Oh, enggak, termasuk yang ngomong. Iya, termasuk saya juga belum sanggup pak. Iya. Jamaah rahimakumullah, sholat isya itu berat bagi orang munafik. Apalagi sholat subuh. Nah, sholat subuh masya Allah, setan udah mulai bergerilya hadirin di rumah-rumah pak, ngebawa selimut, begitu nutupin kita biar kita nih nggak bisa bangun. Makanya dalam suatu riwayat jamaah rahimakumullah, di saat manusia menikmati tidurnya, lalu yang namanya syaitan itu menyelimuti, mengikat itu beberapa ikatan. Ketika kita bangun dari tidur, kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Terbuka itu pak, ikatan satu, karena memang kita udah alhamdulillah memuji Allah. Lalu kita mau niat untuk melakukan qiyamul lail, beranjak kaki kita dari tempat tidur, melangkahkan kaki kita menuju itu kamar mandi, jamaah rahimakumullah. Lalu kita toharoh, kita bersuci, lalu kita mengambil air wudu, akan melakukan sholat qiyamul lail, terputus lagi itu ikatannya. Baru ketika sudah takbir usolli sunnat tahajud raka'ataini lillahi ta'ala Allahu akbar, terlepas semua ikatannya. Beruntung orang tersebut, ya sukses, dan syaitan gagal mempengaruhi, menggoda, karena orang tadi ketika bangun dari tidurnya ingat kepada Allah, melakukan qiyamul lail. Bagi orang yang dia lemah imannya jamaah rahimakumullah, ketika bangun dari tidurnya pak udah mulai diikutin tuh talinya sama syaitan. Dan niat bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana sampai selesai. Ya kata setan, nggak usah sholat, nggak usah tahajud, nggak usah, ya cukup buang air kecil aja. Ya ini bangun masih jam 3 nih, sholat tahajud masih bisa jam 4, begitu ya. Ditarik lagi jamaah rahimakumullah, nggak jadi itu pak. Giliran tidur masya Allah
kelewat. Karena yang namanya ibadah itu jamaah rahimakumullah adanya di sini nih alarmnya, di hati. Itu yang namanya alarm jamaah rahimakumullah nggak laku tuh Pak. Pasang alarm dari jam 2 Pak, HP pasang semua, tiga-tiganya, jam 2, jam setengah 3, jam 3 Pak. Karena emang lemah imannya, nggak dipasang niat dalam hati Pak. Jam pertama, jam 2 bunyi Pak. Mana nih sumber alarm? Dicari Pak, ketemu juga. Jam 2 masih lama, matiin. Masih ada jam setengah 3. Iya, jam setengah 3 bunyi, mati lagi hadirin. Terus tuh setan begitu. Nah kita nih alhamdulillah lulus. Kita bisa sholat subuh berjamaah, pahalanya luar biasa hadirin. Nih pada pagi ini saya diberikan amanat, ya materinya adalah pentingnya adab ketika sholat. Insya Allah pembahasan saya ini kurang lebih sampai jam 9 hadirin. Insya Allah ya, siap ya. Iya langsung nyambung. Sholat Isra, Fauzat, ya duha. Jam 9. Yang jadi masalah ini kayaknya saya nggak kuat. Saya nggak kuat. Minum dulu Pak. Minum. Enaknya Ustadz kan begini Pak tuh, beda sama jamaah. Iya, jamaah mah putih sama ada warnanya. Ini Ustadz begitu Pak, makanya berkah jadi Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada bagaimana kita mau melakukan ibadah sholat. Dan yang namanya sholat yang paling utama, afdhalus sholat ala waktiha. Seutama-utamanya sholat itu di awal waktu ketika ada azan dikumandangkan. Ini jamaah rahimakumullah dianjurkan oleh Nabi Muhammad kalau ada suara azan kita dengarkan baik-baik. Kita jawab itu. Kalimat demi kalimat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Silakan di saat itu setelah kita menjawab azan doa sama Allah. Itu saatul ijabah. Kalau kita nih di luar daripada Mekah Madinah ngandelin saatul ijabah. Kalau di kota Mekah Madinah itu namanya ya maqamul ijabah. Nih kalau kita nih di luar Mekah Madinah saatul ijabah, manfaatkan untuk berdoa kepada Allah. Di saat kita habis menjawab Allahu Akbar, minta sama Allah. Alhamdulillah, Pak Unu sama berarti sama saya sama. Ya mati juga. Alhamdulillah. Iya berarti adil pengurus. Berarti saya kudu ada tambah lagi Pak yang putih. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi yang namanya kita di luar Mekah Madinah itu namanya saatul ijabah. Ketika kita menjawab kalimat demi kalimat minta sama Allah biar barokah umurnya, barokah kesehatannya, barokah rezekinya, barokah keluarganya, barokah lingkungannya. Mohon maaf kita nih kalau doa jangan pernah pelit. Jangan pernah kita doa hanya mikirin sendiri doang. Mikirin keluarga doang. Tapi libatkan yang namanya tetangga, butuh juga doa dari kita. Bukankah kata Nabi Muhammad doanya seorang mukmin tanpa sepengetahuan dari mukmin yang lainnya kalau kita mendoakannya itu adalah doa yang mustajab. Ya, diam-diam ngedoain tetangga biar pada barokah. Terutama tetangga kita yang alhamdulillah lagi renovasi rumah, bangun rumah. Pernah nggak Bapak ngedoain tetangga yang lagi ningkat rumahnya, didoain biar jangan habis materialnya? Ayo jujur. Ya kadang yang ada yang bangun lagi dia. Ini penyakit hadirin yang bisa menghambat bagaimana doa kita diangkat ke langit. Hati-hati dengan yang namanya hasad, iri hati. Ini bahaya hadirin. Jadi rezeki yang sebenarnya mau ngejar kita nih gara-gara ada hasad itu terhambat hadirin. Mestinya kalau kita ngelihat ada saudara senang ikut senang, bakal senang kita. Makanya kenapa Nabi Muhammad ketika Umar mau melakukan ibadah umroh, Nabi Muhammad padahal beliau kalau berdoa pasti diijabah. Tapi Nabi Muhammad sebagai rasa tawaduknya
Bahkan karena pahamnya yang namanya di saat umroh itu setiap amaliyahnya, apalagi munajat kepada Allah, doanya pasti diijabah. Nabi nggak malu-malu, Nabi nggak sungkan-sungkan, wahai Umar, doakan aku ketika engkau umroh. Artinya jamaah rahimakumullah, tidak menutup kemungkinan kalau kita dapat doa dari sahabat kita yang sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya diijabah oleh Allah. Sekelas Nabi Muhammad aja masih minta doa dari sahabat Umar. Apalagi kita nih, mohon maaf, yang banyak salah, banyak dosa. Termasuk Ustaz juga sama Pak, banyak salah, banyak dosa. Jadi makanya kita juga sama, banyak istighfar, mohon ampun sama Allah, dan selalu minta doa dari sahabat-sahabat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita mau melakukan amaliyah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama tadi ya, yang namanya sholat berjamaah di awal waktu, luar biasa ini. Afdhalus sholat ala waktiha, seutama-utamanya sholat adalah di awal waktu. Ketika ada azan dikumandangkan, lalu terdengar suara azan, kita jawab satu persatu. Selesai azan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dianjurkan kita nih yang namanya jamaah datangnya kalau bisa sebelum azan. Itu sunnahnya. Jadi ketika kita jamaah rahimakumullah mau sholat berjamaah, usahakan sebelum muazin mengumandangkan azan kita sudah datang. Diawali dengan masuk ke masjid, Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Luar biasa hadirin, Allah mengajarkan melalui Nabi Muhammad bagaimana kita tadi saya katakan yang namanya manusia punya dosa. Masuk ke masjid jamaah rahimakumullah, apa yang kita minta? Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni dosaku. Ampuni dosaku ya Allah. Karena dalam hadis qudsi hadirin, kalau kita nih dari rumah datang ke rumah Allah, sholat berjamaah, lalu kita minta di rumah Allah, ya Allah, aku banyak dosa, banyak kesalahan ya Allah, mohon ampuni dosaku ya Allah. Dalam hadis qudsi, orang yang minta diampuni dosanya sama Allah, sepulangnya dari masjid dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan jamaah hadirin. Lalu barang siapa orang yang datang ke rumah Allah, dia banyak hajat, banyak keperluan, banyak kebutuhan, minta sama Allah agar hajatnya dipenuhi sama Allah, silahkan datang ke rumah Allah. Minta di rumah Allah Subhanahu wa taala, segala hajat kita curahkan di hadapan Allah. Maka nanti sepulangnya kita dari masjid, apa yang kita minta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, berikan aku ampunan darimu, juga bukakanlah ya Allah abwaaba rahmatik, pintu-pintu. Jadi abwab itu jamak, babun abwab itu jamak, artinya pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta jamaah rahimakumullah, dengan kehadiran kita di rumah Allah, Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita, sehingga dengan kasih sayangnya Allah, Allah cinta kepada kita, Allah sayang kepada kita, Allah ridha kepada kita, maka menjadikan asbab datangnya kita ke rumah Allah, maka kita akan diangkat derajatnya oleh Allah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Makanya kata Imam Tobari itu jamaah rahimakumullah, kalau kita ingin termasuk orang yang dikategorikan intang surullah yang surukum wa yutsabbit aqdamakum, orang yang membela agama Allah akan dibela sama Allah, akan ditolong sama Allah. Siapa orang yang ditolong oleh Allah? Kata Imam Tobari, adalah orang yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Makanya mohon maaf jamaah rahimakumullah, saya dari di pesantren Pak, dari bujangan nggak pernah jauh daripada rumah Allah. Ya, selalu senang yang namanya masjid, senang yang namanya musola, senang yang namanya berjamaah, senang yang namanya kumpul dengan orang-orang soleh, orang-orang yang ahli ibadah.
Karena apa? Mereka orang-orang yang ahli ibadah, mereka orang-orang yang ahli masjid adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak sembarangan hadirin. Naudzubillah min dzalik. Ada cerita hadirin. Ini orang usianya kurang lebih hampir 50 tahun. 50 tahun. Suatu ketika datang ke rumah saya. Dia curhat, ngobrol, kata saya, mohon maaf Pak, Bapak nih usia udah cukup ya cukuplah untuk jadi orang istiqomah. Sebab dalam Al-Qur'an itu jamaah rahimakumullah, kata Nabi Sulaiman, kalau sudah usia 40 tahun ini adalah usia kematangan. Ini yang hadir insyaallah masih di bawah ya, di bawah 40 kan ini kita. Halo? Oh lebih ya? Lebih ya. Syukur kalau ngaku mah. Kadang-kadang orang nggak ngaku. Umur udah tua masih muda gue perasaannya. Ya perasaan sih boleh. Ya. Saya usia udah 52 Pak Ustaz. Walaupun kata istri saya kayak usia 32. Begitu. Emang jamaah rahimakumullah, kita nih kudu dibikin happy aja hidup Pak. Menurut psikologis orang kalau banyak pikiran Pak cepet tua. Benar. Cepet tua. Ya makanya dibikin happy aja lah. Pokoknya gaji seandainya sebulan Pak Ustadz ya 15 juta, syukuri aja. Syukuri aja 15 juta ya, syukuri aja. Kurang dari 15 juta yang penting gak sehat Pak. Yang penting sehat. Buat apa kita punya duit banyak tapi sakit-sakitan mulu. Saben hari check up ke rumah sakit, periksa darah, periksa tensi dan lain sebagainya. Tiap hari ngeluarin 200 ribu ya kan? Kan keluar juga duitnya, tapi kita nggak punya duit sehat. Makan ibaratnya cuman kangkung doang, jamaah rahimakumullah, sama nasi, sama ikan asin, tapi sehat. Masya Allah. Itu ngalahin sama ikan ayam Pak, ngalahin sama semur nanti. Kenapa sehat? Makanya sehat itu modal. Ya sehat itu modal. Ini Bapak sholat subuh kan gak dikasih sehat sama Allah. Lalu panas dingin Pak nggak bisa. Sehat. Ya rahimakumullah, maka kembali bahwa yang namanya kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus ada yang namanya ya kesungguhan yang istiqomah ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya tadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang datang ke rumah Allah ini ya adalah orang-orang yang tidak sembarangan. Orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yuk kita jaga keistiqomahan ya di jalan Allah ini sampai akhir hayat. Sampai menghadap Allah. Maka kita minta jamaah rahimakumullah ya bagaimana meninggalnya kita ini dalam keadaan sujud. Oh, luar biasa, Pak. Dalam keadaan lagi baca Quran. Karena apa kata Nabi? Orang itu diwafatkan sesuai dengan kebiasaan. Makanya tadi tuh orang tua curhat ke saya, Masya Allah Ustaz, saya usia udah 50 tahun, tapi yang namanya datang ke masjid berat banget kaki. Padahal saya tetangga masjid saya. Sampai sholat Jumat pun, mohon maaf, saya berat banget sholat Jumat. Kata saya nih, kata Nabi nih ya Pak, orang Islam umat Muhammad 3 kali Jumat Bapak ninggalin dengan terang-terang ini, Bapak termasuk orang nifak Pak, orang munafik. Tahukah orang munafik tempatnya di mana? Fidarkil asfali minan nar. Di bawah karaknya neraka Pak. Berat Bapak nih. Terus gimana Ustaz? Datang ke orang alim, minta wejangan ke orang alim, yang namanya hidayah itu kudu dicari. Makanya doanya ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Karena hidayah itu perlu kita jemput hadirin. Makanya salah kalau ada orang ngomong, ya saya memang belum dapat hidayah, belum dapat taufik saya Pak. Jadi hidayah taufik ini harus ada wasilah, harus ada cara. Caranya bagaimana? Ya datangin pengajian, ikut sholat berjamaah, ini ada hidayah. Makanya doanya tadi kan abwa-abwa rahmatik, pintu-pintu kasih sayang dari Allah. Nah kalau orang dapat sayangnya Allah kan diantaranya dapat hidayah. Makanya pasti kalau orang sudah ke masjid ya rahimakumullah, ini akan dipelihara hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa nggak lebih jauh lagi? Jemaah rahimakumullah. Lalu yang kedua, apa yang dikatakan oleh suamimu, wahai ya ibu? Kenapa nggak baru? Ternyata jemaah rahimakumullah, ini sahabat ini ketika berjalan kemana melihat ada orang lain yang mohon maaf, dia pakai baju yang kurang layak dia pakai. Kayaknya dia butuh dibantu ini, biar punya baju yang layak pakai. Ini sahabat ini mesti dia ambil baju barunya, baju bekasnya, lalu dia kasihkan sahabat ini. Padahal di rumah masih ada yang lebih bagus lagi yang baru. Apa yang dikatakan? Kenapa nggak baru? Kok yang bekas ya? Ini pesan ya yang dijabarkan oleh Muhammad. Kalau kita mau melakukan apapun, ya berbagi dengan orang lain. Bagusnya apa yang kita masih suka, kata Allah seperti itu. Lalu yang terakhir, kenapa nggak semua hadirin? Ya rahimakumullah, ini sahabat suka berderma, suka berbagi. Kalau berbagi jemaah rahimakumullah, kadang-kala masih mau disisain. Padahal sebenarnya kalau seandainya habis untuk orang lain bisa manfaat, kenapa tidak? Bukankah itu akan ada pertanggungjawaban oleh Allah, akan dihitung amalia solehnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa amalku tadi ya semasa hidup di dalam dunia tidak aku semuakan ya untuk berderma di jalan Allah Subhanahu wa taala, kalau memang itu akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadirin yang Allah tegaskan dalam Al-Qur'an. Kenapa orang yang sudah meninggal dunia dia menangis minta dua di hadapan Allah? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Allah, ya Allah, bolehkah, bisakah ya Allah Engkau tangguhkan aku ya supaya hidup sesaat aja ya Allah, nggak pakai minggu, nggak pakai bulan, nggak pakai tahun ya Allah, sesaat aja kata ulama, 1 jam aja ya Allah. Fa'asaddaqa, saya pengen sedekah ya Allah. Ternyata harta yang saya punya di dunia ini nggak bakal saya bawa, dan harta yang sebenarnya, harta yang ditasarufkan di jalan Allah, itu yang akan membelaku ketika aku berhadapan denganmu ya Allah. Wa aku minas salihin, izinkan ya Allah 1 jam aja ya Allah. Kalau seandainya engkau izinkan aku 1 jam pulang ke dunia, hidup di dunia ini, aku nggak bakal pulang ke rumah aku yang tingkat itu ya Allah. Aku akan datang ke taklim ini 1 jam ya Allah, untuk ingin bagaimana mendapatkan fadilah daripada datang duduk di majlis taklim itu ya Allah. Oleh karena hadirin jamaah rahimakumullah, semoga kita termasuk orang-orang yang terus semangat untuk menjaga rumah Allah Subhanahu wa taala, istiqomah salat berjamaah, hidupkan sunnah-sunnah amaliyah ibadah, baik itu kaitannya di masjid ataupun di mana saja berada, agar kita mendapatkan kecintaan dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali sebelum saya tutup ada yang perlu dipertanyakan, dipersilakan. Ya, silakan. Tiap-tiapnya buat istiqomah salat berjamaah Ustaz. Allah. Allah. Ya. Baik. Jangan sampai kita jadi masbuk dulu. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Baik, baik, baik. Mohon maaf jemaah rahimakumullah, sahabat Umar, kalau beliau ketinggalan salat berjamaah, dalam satu riwayat itu para sahabat mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah hadirin. Jadi kalau orang ketinggalan sholat berjamaah, apalagi ketinggalan tadi dengan sengaja masbuk terus itu ya, nggak ada konsisten bagaimana untuk dapat istiqomah di takbiratul ula. Ini kita niatkan yang pertama, kita niat. Makanya kita atur sebelum azan, usahakan kita dalam kondisi sudah bersuci, kita datang itu, makanya sunahnya tadi rangkaiannya, sebelum azan usahakan kita sudah datang. Nah, itu yang pertama. Jadi kita harus yang mengatur diri kita. Allah tidak akan merubah keadaan kita kecuali kitanya. Yang pertama, niat untuk berubah. Tinggalkan hal-hal kebiasaan yang tadi yang tidak baik. Lalu jemaah rahimakumullah, bagaimana supaya kita istiqomah sholat berjamaah? Kita pahami keutamaan sholat berjamaah. Orang sholat berjamaah itu beda dengan sholat sendiri di rumah. Kalau sendiri di rumah jemaah rahimakumullah itu 1 derajat. Ustaz, gimana kalau seandainya sholat berjamaahnya dengan istri di rumah? Afdolnya di masjid daripada di rumah, karena jamaah perintahnya itu di masjid, begitu kan? Di masjid, bukan di rumah. Maka kalau seandainya darurat, udah ketinggalan, silakan berjamaah di rumah. Tapi kalau memang dengar ada azan, tadi kan perintahnya, kamu dengar Abdullah, datang ke masjid, berjamaah itu di masjid. Ya, jadi harus tahu keutamaan sholat berjamaah. Lalu yang ketiga, mau kapan lagi kalau nggak sekarang? Emang kita bisa ngejanjiin akan ketemu nanti?
Ya sholat duhur, kan kita nggak tahu. Yakini bahwa sholat subuh ini jadikan seakan-akan sholat yang terakhir di hadapan Allah. Itu yang membuat kita terpacu istiqomah. Lalu yang ketiga, kenapa kita cari istiqomah? Al istiqomah afdhalu min alfi karamah. Dengan kita sholat berjamaah, mohon maaf, ini dalam satu keterangan, orang yang sholat berjamaah urusannya diberesin sama Allah. Bapak silakan lihat dan rasakan, orang yang selalu menjaga sholat berjamaah dengan istiqomah, urusan dunianya dirapihin sama Allah, anak-anaknya disalehkan oleh Allah. Ini keistimewaan jamaah yang tidak akan Allah kasih kecuali orang-orang yang istiqomah berjamaah. Dan kita mohon maaf bisa seperti ini, tidak menutup kemungkinan kakek nenek uyut kita dulu min ahlil masjid, termasuk orang yang ahli masjid. Itu saja. Ada lagi hadirin? Satu lagi. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Iya, boleh. Bagaimana caranya kita mengingatkan orang tua kita misalnya kurang ibadah, untuk ibadahnya ya kayak kalau tadi cerita 50 baru jalan ke masjid. Allah. Kita sebagai anak gimana Ustaz itu? Ya, pertama doakan. Da'watul walad 'alal walid. Doanya anak ke anak, ke orang tua, mustajabun. Itu mustajab. Setiap ba'da sholat ataupun di saat satul ijabah, minta sama Allah, ya Allah, aku minta asbab Fatihah, semoga orang tua aku diberikan hidayah. Al-Fatihah lima quri'a lahu, Al-Fatihah itu tergantung niatnya buat apa. Kalau untuk hidayah, insya Allah. Setiap ya tadi itu, ya ba'da sholat mau baca Quran, saat-saat terbaik tadi antara azan dan iqamah, di saat kita musafir, di saat kita ditaklim, doa silakan buat orang tua kita yang belum dapat hidayah. Tidak menutup kemungkinan da'watul walad 'alal walid mustajabun, diijabah sama Allah, tinggal menunggu waktu insyaallah. Silakan. Yang terakhir sunnahnya 3 Pak, boleh. Tapi ada keterangan kalau emang jamaah nggak nanya berarti udah paham, berarti iya nggak apa-apa udah. Satu lagi boleh. Udah cukup ya? Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Yuk kita sama-sama doa. Mudah-mudahan jamaah Masjid Atin lingkungan ya di BTR 7, semoga guru kita terutama Ustaz Lidi, sahabat saya diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga anak saya, semua ustaz-ustaz teman-teman saya semua biar pada sehat panjang umur, biar pada barokah. Saya sih husnudzon, mudah-mudahan bapak-bapak digampangin rezekinya sama Allah, kita bisa umroh bareng-bareng, amin. Amin. Bisa umroh bareng-bareng, amin. Yang jadi pertanyaan pada punya duit enggak? Enggak, belum. Nah ini sekarang nih niat. Bukan hanya niat doang Pak. Yang pertama niat, yang kedua Bapak boleh bikin tuh celengan kecil di gambar Ka'bah tuh, yang ngeprint gambar Ka'bah. Jadi ada kerinduan. Saya dulu sebelum haji begitu tuh Pak. Sebelum haji kalau udah ngeliat Ka'bah, kata Imam Syafi'i, udah ngeliat Ka'bah aja udah dapat pahala. Saya masih nangis Pak. Lihat Ka'bah saya masih nangis. Kapan ya Allah? Sebab nih kayak saya, mohon maaf ya, kayaknya jauh banget Pak. Kalau untuk haji berangkat gitu kan, duit dari mana Pak? Saya kan Simatupang Pak. Simatupang siang malam tunggu panggilan Ustaz. Iya, Simatupang hadirin. Ustaz Ludi. Ya, tapi saya yakin saya bisa haji, saya bisa haji. Ternyata benar Pak. Syariatnya tadi gambar Ka'bah, terus minta Rabbi yasir lana ziyarata ilal haramain. Lalu nabung, ini penting. Nabung. Saya nabung dikit, alhamdulillah sampai. Makanya bukan hanya niat, bismillah nabung. Nabung berapa aja, niat di bank khusus. Ya Allah, saya niat tiap bulan walaupun 50.000, 100.000. Ini biaya ongkos buat haji ya Allah, bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabat Rasul ajmain. Ya Allah ya Rabbal alamin, alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yafi ni'amika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Allahumma ij'alna waj'al auladana wa ahlana waj'alna min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa ahli al-Qur'an wa ahli at-taqwa wa
ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضر إنك على كل شيء قدير ربي يسر لنا زيارة إلى الحرمين اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط الأنبياء المرسلين يا الله قاضي الحاجات كافي المحمد دافي البريات رفيع الدرجات شافي الأمراض يا مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.